Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna. Mengimla gitu. Diimlakan faedah yang pertama dari sisi bahasa, faedah kedua dari sisi usul, dari sisi mustalah, dari sisi fikih, dari sisi akidah. Kemudian Syekh ini ngetes gitu, ini beneran ditulis gak? Kemudian ada salah satu orang Yaman, dia disuruh bangun, suruh dibaca catatannya. Dia bilang, qala syekhuna rahimahullah. Oh, pada ketawa semua. Karena rahimahullah kan biasanya untuk orang yang udah meninggal. Tapi kata Syekh, gak apa, kita semua juga butuh rahmat Allah. Oke. Walatan saya akhi, lanjut. Wa yazku ma'al. Oke. Oke. Hikmatu ilma Ahsan. Iqra Ustaz Afif. Lagi nanti apa harokat akhirnya sedikit demi sedikit. Karena untuk mengetahui sebelum harokat terakhir juga itu butuh praktek. Lanjut lagi, ana minta mungkin Yahayib. Oke, ahsan. Hasbuk. Perhatikan. Setelah penulis hafizallah ta'ala memberikan nasihat kepada kita untuk wajib, ya kita ulangi lagi, wajib untuk kita mempelajari ilmu yang dapat pelajari ilmu buku-buku yang bermanfaat dan dekatlah dengan para ulama. Kemudian hadirlah seminar-seminar ilmu, muhadarah-muhadarah agama yang mungkin ditegakkan di masjid-masjid dan selainnya, seperti pondok pesantren, di asrama, di kelas, atau mungkin ada sebagian juga diadakan ya di hotel-hotel. Juga engkau mendengar program-program agama dari mungkin di sekarang kita ini ada di YouTube atau di siaran-siaran yang lain di radio, dan kau membaca majalah-majalah agama, buletin-buletin yang dia membahas permasalahan-permasalahan agama. Kalau kita semangat, kemudian kita ikuti itu dengan fokus dan baik, kita amati, maka jendela-jendela kebaikan ini akan tumbuh. Ya, jendela-jendela kebaikan ini maka akan tumbuh maklumat-maklumat kita dan akan bercahaya mata hati kita. Kemudian setelah itu penulis menasihatkan kita, setelah kita dinasihatkan oleh penulis untuk terus belajar, hadirkan ini, baca ini. Kemudian kata penulis hafizallah ta'ala, wala tansa ya akhi, janganlah engkau lupa wahai saudaraku, annal ilma yanmu wa yazku ma'al amali, bahwasanya ilmu itu akan tumbuh dan berkembang bersama dengan amal. Yang kita sudah tahu, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu dipanggil dengan amalan. Kita bisa meraih ilmu dengan mengamalkannya. Wa illa irtahal. Jikalau tidak, ya tidak mengamalkan, maka akan pergi ilmu tersebut. Fa idza amilta bima alimta zadakallahu ilman. Lihat di sini. Dan apalagi nanti dia akan ditambahkan oleh penulis perkataan hikmah. Fa idza amilta bima alimt, apabila engkau mengamalkan dengan apa yang engkau ketahui, zadakallahu ilman, Allah akan menambahkan kepadamu ilmu. Kama taqulul hikmatul ma'thurah, sebagaimana yang dikatakan oleh hikmah, ya. Hikmah yang dikeluarkan yaitu yang tersebar, man amila bima alim, barang siapa yang beramal dengan apa yang ia ketahui, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Tuh, lihat.
Dicatat baik-baik. Jadikan ini sebagai motivasi kita. Ini hikmah. Barang siapa yang beramal, mengamalkan sesuatu yang dia ketahui, Allah akan mewariskan, yaitu Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Dan begitu juga, barang siapa yang mengajarkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang dia tidak ketahui. Dan juga dikuatkan wa yashhadu lidzalika qauluhu ta'ala, dan disaksikan hal itu oleh firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian. Wa yu'allimukumullah. Ya, takwa apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah. Berarti apa? Beramal, yaitu beramallah kalian. Allah akan mengajarkan kalian. Tadi di hikmah tersebut, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Wattaqullah, bertakwalah kalian, yaitu beramallah kalian, kerjakanlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kemudian kata penulis hafizallahu taala, wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqatu. Perhatikan harakatnya. Wal ilmu ahaqqu, ilmu adalah yang paling berhak, ma tusrafu fihi al-awqat, yaitu yang digunakan di dalamnya waktu-waktu. Ya, waktu-waktu digunakan di dalamnya. Nah, itu. Ilmu yang paling berhak yang waktu-waktu digunakan di dalamnya, dalam ilmu. Kalau tusraf kan apa? Dipalingkan ya. Waktu dipalingkan kepadanya. Maksudnya digunakan pada ilmu. Wa yatanafasu fi nailihi dzawul uquli. Zawu itu dia sebagai fa'il dari yatanafas. Dan berlomba-lomba fi nailihi, dalam meraihnya. Nail, meraih. Nail, meraih. Mendapatkan, sama saja itu. Dan berlomba-lomba dalam meraihnya zawul uqul, orang-orang yang memiliki akal. Zawu adalah orang-orang yang memiliki. Al-uqul, akal-akal. Ya, orang yang memiliki akal itu akan berlomba-lomba dalam meraih ilmu. Karena dia tahu bagaimana kedudukan ilmu, bagaimana wajibnya ilmu yang harus dia ketahui, yang harus dia pelajari, yang harus diamalkan. Fihi tahyal qulubu. Fabihi tahyal qulubu. Maka dengannya, yaitu dengan ilmu, akan hidup hati. Hati-hati akan hidup. Wa tazku al-a'malu, dan amalan-amalan akan berkembang. Yang tadinya mungkin dia ketika mengerjakan sholat dapat pahalanya sekian. Namun ketika dia iringi sholatnya dengan ilmu, dia ketahui bahwasanya gerakan-gerakan tersebut ada hadisnya, ada ilmunya. Dan dia memahami kandungan rahasia dari ucapan-ucapan yang diucapkan dalam sholat Allahu Akbar, apa maknanya, apa kandungannya, maka di situ pahalanya akan semakin bertambah dan bertambah, yaitu amalannya akan berkembang. Walaqad athnallahu jalla dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu 'alal ulama'il 'amilin. Laqad asnallahu, sungguh Allah telah menyanjung, jalla dzikruhu, yang mulia penyebutannya, wa taqaddasat asma'uhu, dan suci nama-namanya. Allah menyanjung siapa? Ya tadi jalla dzikruhu, taqaddasat asma'uhu, itu pujian-pujian kepada Allah. Tapi untuk materinya, pembahasannya itu laqad asnallahu, sungguh Allah telah menyanjung. Menyanjung siapa? Alal ulama'il amilin, kepada para ulama yang mengamalkan, kepada orang-orang yang berilmu yang beramal. Allah sanjung mereka. Wa rafa'a min sya'nihim fi kitabihil mubin, dan Allah mengangkat kedudukan mereka sebagaimana yang dijelaskan, yaitu kan fi kitabihil mubin, dalam Al-Qur'annya yang jelas, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Hal yastawi, apakah sama, alladina ya'lamun, orang yang mengetahui, wal ladina la ya'lamun, dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu enggak sama gitu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu tidaklah sama, baik hal dunia maupun hal akhirat. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya yang dapat mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki hati. Innama di sini dia memberikan faedah hasr, tufidul hasr, nanti antum pelajari.
Oleh karena itu seringkali yang diterjemahkan innama, sesungguhnya hanyalah, tiada lain dan tidak bukan. Yatadzakkaru ulul albab, ya dapat mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang memiliki hati. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah angkat tuh derajatnya orang-orang yang beriman. Namun apa? Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu, Allah angkat beberapa derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Man yasta'id an yaqra? Yuasil? Ant. Naam. Iqra ya bintang. Apa-apa? Al-makruna. Yang diiringi. Wa muttali'un. Ahsan. Wa an yakuna kullu dzalika shadiran 'anil imani wa muraqabatillahi subhanahu. Ahsan. Qara'ta Ustaz Afif? Qara'ta sah? Antum udah baca tadi ya di awal. Oke. Awang, iqra ya Awang. Yuhayyib udah baca tadi? Walas, qara'ta. Sanuqaddimu. Aqdama yuqdimu, sanuqdimu. Kalau gitu mau sanuqdim atau nuqaddimu. Sanuqaddimu laka bihaulillahi. Min khilali. Beda ya, kholal itu kesalahan. Khilal itu dia asna, pertengahan. Min khilali hadzal kitab. Apa ya Rabb ba'da? Apa ya Rabb ba'da? Tadi antum baca ba'da kan? Apa ya Rabb? Terserah antum mau baca apa, yang penting antum tahu i'rabnya gitu. Ana nanya antum karena antum udah belajar ya. Kalau kayak yang lainnya, ana bolehlah tanya dikit-dikit. Karena ana yakin juga antum di pondok sebelumnya udah belajar. Walaupun sedikit. Apa i'rabnya? Lihat, lagi dari awal. Sanuqaddimu laka. Baru fa'il tuh. Hah? Maf'ul bi, oke. Ba'dal ma'lumati, lanjut. Minar rasidi. Yi. Oke. Ahsan. Wadawwanuhu. Ahsan, khalas. Iqra ya akbar. Oke. Ayyumiddana wa yuwaf. Oke, ahsan. Ara yuri ayyuriyana wayarzuqana ittiba. Oke. Wayuriyana
Wa yarzuqana. Ijtina bahu. Biasanya kalau udah salah-salah di awal tuh udah mulai buyar. Makanya berusaha untuk memfokuskan lagi. Fokus lagi. Udah mulai salah, udah mulai nggak percaya diri, udah makin hancur dah bacaannya. Oke, nggak apa, latihan juga untuk membangun mental. Di sini kata penulis hafizallahu taala, fabayyana subhanahu wa ta'ala mizatal ladzina utul ilma al-maqruna bil imani. Fabayyana subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mizah, keistimewaan, kelebihan tu mizah. Dari zada yazidu, bertambah ya. Dan maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kelebihan, keistimewaan orang-orang yang diberikan ilmu al-maqruna bil iman, yang digandengkan dengan keimanan, bahkan melebihi derajat orang-orang yang beriman. Thumma akhbara annahu khabirun bima na'maluhu. Kemudian Allah mengabarkan annahu khabir, bahwasanya Allah Maha mengetahui bima na'maluhu. Apa artinya? Musa, kita udah sering lewati yang begini-gini. Apa arti bima na'maluhu? Apa yang na'mal? Kita na'mal, amal. Kita kerjakan ahsan. Masya Allah udah bisa kan? Khabirun bima na'maluhu. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kita kerjakan, kita amalkan. Wa muttali'un alaihi, dan Allah memperhatikan atasnya. Apa yang bisa kita ambil dari semua itu? Bahwasanya Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang diberikan ilmu, yang digandengkan dengan keimanan. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha memperhatikan terhadap apa yang kita amalkan. Apa tujuannya? Liyadullana ala annahu la budda minal ilmi wal amali ma'an. Agar menunjukkan kepada kita atas annahu la budda minal ilmi, bahwasanya harus ada dari keilmuan, ya, harus dia mengilmui. La budda minal ilmi, harus mengilmui. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke, itu saksi pembahasannya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Berarti apa? Harus ilmu. Oke, di situ. Kemudian wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Berarti apa? Harus mengamalkan. Nih kalian sudah berilmu nih. Kalian mengamalkan apa yang kalian ilmui gak? Gitu. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian amalkan. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Allah menunjukkan kepada kita atas bahwasannya harus seseorang berilmu dan beramal secara bersamaan ma'an. Wa ayyakuna kullu dzalika shadiran 'anil imani wa muraqabatillah. Ini sebenarnya dalam sekali perkataan penulis hafizallahu taala. Ya mungkin hanya dapat dilihat hal-hal ini oleh orang-orang yang berilmu saja. Kullu dzalik wa ayyakuna kullu dzalik, dan menjadilah semua itu shadiran, bersumber, anil iman, dari keimanan, wa muraqabatillah, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal secara bersamaan, dan diawali atau bersumber dari keimanan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dalam melakukan semua itu. Wa nahnu amalan biwajibit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Wa nahnu, dan kita amalan, yaitu demi mengamalkan, biwajibit ta'awun, wajibnya saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Nahnu
amalan, yaitu demi mengamalkan biwajibit ta'awun, dengan wajibnya saling tolong menolong, ta'awun. Tafa'ala yatafa'alu, ta'awana yata'awanu, ta'awun masdar, di atas kebajikan dan ketakwaan. Maka apa kata penulis? Sanuqaddimu laka, kami akan mengedepankan untukmu, yaitu memberikan kepadamu. Bihaulillahi, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, min khilali hadzal kitab, yaitu min khilal, melalui hadzal kitab, buku ini, ba'dul ma'lumat, kita memberikan apa? Sebagian pengetahuan-pengetahuan, minar rasidil fiqhi, dari kebutuhan fikih, dari kebutuhan ilmu fikih. Rasid itu kalau dalam keseharian digunakan artinya pulsa, ya. Rasid itu pulsa. Maksudnya apa? Kebutuhan fikih. Alladzi istanbatahu lana ulama'una, yang diintisarikan, istanbatahu, atau bisa diterjemahkan yang disimpulkan hukumnya. Istanbatahu, disimpulkan, diintisarikan, lana, kepada kita, oleh ulama-ulama kita. Istanbatahu lana ulama'una, yang diintisarikan, yang disimpulkan untuk kita oleh ulama-ulama kita. Wadawwanuhu, dan mereka membukukannya di dalam buku-buku mereka. Di dalam buku-buku mereka. Sanuqaddimu laka, kita akan memberikan untukmu, ma tayassara min dzalik, apa yang mudah dari hal itu. La'allahu yakunu dafi'an laka 'alal istifadati. Perhatikan harakatnya. La'allahu yakunu dafi'an laka. La'allahu yakunu dafi'an laka, semoga hal itu menjadi, yakunu, menjadi, dafi'an, motivasi, dorongan untukmu, alal istifadati, untuk mengambil faidah, wal istizadati, dan menambah, minal ilmin nafi, sebagai ilmu yang bermanfaat. Maka di sini penulis menasihatkan kita, yaitu jangan mencukupkan dengan buku ini. Ini hanya sebagai dorongan saja, motivasi saja untuk mengambil faidah dan menambah ilmu yang bermanfaat. Setelah ini hanya menjadi motivasi untuk mengambil ilmu-ilmu dari kitab fikih yang lebih luas lagi, lebih luas lagi. Wa nas'alullaha ayyumiddana wa iyyaka bil ilmin nafi'i. Kemudian kata penulis hafizallahu taala, wa nas'alullaha, dan kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ayyumiddana, untuk membentangkan kepada kita, yaitu memberikan kepada kita, wa iyyaka, dan kepadamu, bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Wa yuwaffiqana, dan memberikan taufik kepada kita, lil amali shalihi, untuk beramal saleh. Wa nas'aluhu subhanahu, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuriyanal haqqa, memperlihatkan kepada kita kebenaran, hak, wa yarzuqana ittiba'ahu, dan menganugerahkan kepada kita untuk mengikutinya. Wa yuriyana al-batila, dan semoga Allah memperlihatkan kepada kita kebatilan, dan menganugerahkan kepada kita untuk menjauhinya. Innahu sami'un mujibun, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengijabahi, yaitu mengkabulkan doa-doa. Mungkin ya karena kita mau lanjut lagi, tanggung gitu. Jamnya udah jam segini, nanti antum istirahatnya jam 10. Ya, jadi istirahatnya dimajukan, istirahat dari jarum panjang ke angka 3 sampai jarum panjang ke angka 9 ya. Tetap 30 menit. Kemudian antum masuk, lalu kita lanjut kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.